27 Oktober 2024 bertempat di Masjid Baitur Rahman, Tempelan RT 5. Seperti biasa dimulai jam 5:30 sampai dengan jam 6:30 pagi, dan insya Allah pada bersamai oleh Ustaz Dr. Tejo Karton. Kemudian yang ketiga, bahwa kami atas nama Takmir Masjid Al-Itikad Keterangannya mengharap hadirin saudara sekalian berjamaah untuk bersama-sama mengikuti kajian tafsir Quran yang secara rutin kami selenggarakan setiap Jumat malam Sabtu, waktunya pada sholat maghrib sampai dengan menjelang sholat isya, dan dengan pemateri Bapak Ustadz Haji Joko Purwanto. Untuk itu monggo bagi jamaah yang ada waktu untuk bersama-sama menghadiri kajian tafsir Quran tersebut. Terima kasih. Kemudian terakhir, bahwa saldo angkas masjid sampai pada bulan Minggu yang lalu berjumlah Rp47.205.000. Kemudian infak sholat Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat Rp2.116.000. Infak lain-lain Rp1.955.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp4.676.000, sehingga seluruh wakas masjid sampai pada ini berjumlah Rp46.600.000. Demikian keadaan wakas masjid Al-Itikad Keterangannya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya, sebelum sholat pada siang hari kita mulai, monggo kepada jamaah untuk maju memenuhi dari sosok mulai paling depan terlebih dahulu. Kemudian dari sosok di belakangnya kami mohon untuk menyesuaikan. Sekali lagi, monggo untuk bersama-sama memenuhi barisan mulai paling depan terlebih dahulu. Kemudian dari jamaah yang membawa komunikasi untuk tidak lupa dinonaktifkan selama berlangsungnya ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk untuk itu sholat Jumat dengan spekter lain, kepada beliau ketua Bapak Ustadz Haji Bunyamin ASMA maupun Bapak Walijan disilakan. Sekian pemain perlu kami sampaikan. Atas nama tamu kami mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mulai, mohon sok-sok di depan yang masih bersama berisi, dan bagi jamaah yang terlambat yang masuk, mohon langsung sholat tahiyatul masjid, tidak usah menunggu azan selesai. Tuntunannya seperti itu. Jadi begitu masuk langsung sholat tahiyatul masjid, walau khotib sudah di atas mimbar. Itu saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاسمعوا ما قال الله في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Andai penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami pasti akan membukakan baginya aneka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, karena itu kami siksa mereka akibat perbuatan mereka. Ma'asyiral muslimin, ayat tersebut termaktub di dalam surat Al-A'raf ayat 99. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita awali dengan bersyukur pada Allah atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang begitu indah kalau kita rasakan. Tanpa kesehatan dan kenikmatan kita tidak bisa berada di tempat ini. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah, tapi nikmat yang dua ini merupakan unggulan dari nikmat-nikmat yang lain. Begitu, mari kita bersyukur atas nikmat itu dan Allah akan menambah-nambahnya. Namun kalau kita kufur, justru protes pada Allah, maka azabnya. Dipersilakan jamaah untuk memilihnya. Mari kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Sering saya sampaikan, takwa kita dalam jumlah itu sudah cukup. Dalam kuantitas itu banyak. Apa-apa yang diperintahkan Allah, insya Allah kita sudah laksanakan. Tapi dari sisi kualitas, mutu dari ketakwaan kita, mungkin semua yang ada ini masih perlu meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Sehingga ibadah kita yang setiap saat kita laksanakan, kita lakukan, baik di masjid ini maupun di tempat-tempat yang lain, itu menjadi satu hal yang bagus karena kualitasnya cukup. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, topik khutbah saya pada siang hari ini adalah pemerintahan berharapan. Kita baru saja menyaksikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 20 Oktober yang lalu di gedung DPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR resmi telah melantik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI masa bakti 2024-2029. Dalam sidang paripurna MPR RI Ahad 20 Oktober 2020. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden kali ini agak berbeda dengan sebelumnya. Hal ini ditengarai
dengan kondisi pemerintahan sebelumnya dalam keadaan yang tidak baik-baik. Meski telah sering berganti pemerintahan 2014 sampai 2019, 2019 sampai 2024, namun realitasnya negeri ini belum bertambah maju kalau diukur dari Kita Merdeka 17 Agustus 1945. Karena itu terjadinya hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan, seperti adanya politik dinasti, rekayasa hukum, dan lemahnya pemberantasan korupsi pada saat itu, serta segudang permasalahan baik di bidang ekonomi, politik maupun sosial ini banyak kita rasakan. Untuk itu, maka dengan pergantian presiden yang baru ini, kita punya harapan agar nanti judul dari topik khotbah kita ini, pemerintahan baru, merupakan harapan baru bagi seluruh warga negara dan rakyat Indonesia. Hari ini sidang Jumat yang berbahagia, pemerintah baru sebagai harapan kita setelah kita merasakan hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan negara di tahun-tahun sebelumnya. Masyarakat di negeri ini punya harapan besar agar pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang berkeadilan, kredibel, dan akuntabel, melindungi rakyat. Ingat bahwa kekuasaan itu milik rakyat, kedaulatan itu milik rakyat, dari rakyat untuk rakyat, dan kembali kepada rakyat. Dalam satu hadis disebutkan kullukum ra'i wa kullu ra'i mas'ulun an ra'iyatihi.